Ini adalah AI ChatGPT yang bisa menjadi apa saja dan membantu apa saja yang kita butuhkan. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi pada video ini saya ingin memberikan contoh-contoh untuk kita menggunakan ChatGPT dari cara yang benar sampai dengan cara yang selengean gitu ya. Jadi ChatGPT ini bisa menjadi apa saja tergantung dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi benar-benar bisa menjadi apa saja, bahkan bisa menjadi Somebody. Somebody itu adalah film yang ada di Netflix ya. Kalau sobat sudah nonton drama Korea seperti apa, ya bisa juga menjadi hal itu. Tapi sebelumnya mungkin di video awalnya akan saya buat untuk panduan yang benar-benar biasa kita butuhkan atau kita gunakan. Dan nanti di akhir video mungkin akan saya coba apakah ChatGPT ini bisa menjadi Somebody. Ya kita simak videonya. Untuk sobat yang ingin mencoba ChatGPT itu tinggal ditulis aja ChatGPT di Google dan dia ada di paling atas juga bisa sih. Pada bagian ini sobat bisa pilih coba ChatGPT. Jadi ini adalah chat yang untuk umum ya. Di sini juga ada examples. Tapi saya ingin membahas lebih detail lagi. Jadi kita bukanya di tab ini sama ya. Jadi OpenAI juga, cuman isinya examples semua. Jadi contoh-contohnya. Ini contohnya banyak banget, sobat bisa lihat di layar kalian. Banyak banget dari A sampai Z semuanya ada di sini. Jadi saya nggak akan bahas satu persatu karena videonya akan panjang. Jadi saya hanya akan ambil contoh-contoh yang mungkin saat ini sedang banyak orang gunakan ya. Yang pertama adalah produk name generator, karena sekarang kan banyak pengusaha ya, wirausaha, UMKM, dan mereka rata-rata juga bingung nih karena kan baru terjun, terus mau bikin nama produknya, nama brandnya itu apa gitu, karena sekarang juga banyak kan saingannya, mungkin udah ada yang gunakan juga, mungkin juga ada yang digunakan oleh orang lain. Jadi di sini kita tinggal merubah aja menjadi bahasa Indonesia. Oke, jadi sobat cukup ganti contoh yang ada di sini. Ini saya ganti ya, jadi bahasa Indonesia supaya dapat jawaban Indonesia juga. Kecuali sobat ingin membuat produknya dalam bahasa Inggris ya, berarti nulisnya bahasa Inggris. Setelah menuliskan deskripsi produknya, sekarang sobat tuliskan kata kuncinya. Jadi semudah itu aja. Kalau misalkan lebih ribet, lebih panjang, tulisin aja semua. Misalkan cafe apa semua tulis. Ini hanyalah contoh ringan saja ya, produk rumahan misalkan donat. Terus kalau sudah kita klik aja submit di sini, maka dari OpenAI ini ChatGPT-nya memberikan nama untuk donat kalian. Tuh bisa jadi donat delight, snack donat, rasa mania, coco cheese donat, healthy bites, donat tupai. Wah ini keren nih, kayak Donutopia. Wah kalau saya bikin merek kayaknya ini saya pakai nih. Keren Donutopia. Sweet treat, nutty donut, Donutisius juga oke. Fruitful delights. Oh jadi kalau dari sini mungkin saya antara Donutopia atau Donutisius. Jadi kayaknya cocok banget walaupun namanya terlalu keren ya. Nomor 2 adalah grammar correction. Jadi kayak saya pemain game yang mainnya tuh sama orang Filipina, orang Thailand, orang Amerika mungkin yang main Dota gitu ya. Dan gak cuma Dota aja, ada Mirror, ada game-game lain yang global gitu. Biasanya kita pakai bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya. Kayak misalnya pas lagi main Dota itu sering banget saya pingin pup atau pips gitu ke toilet ya. Jadi karena nggak bingung kadang mau ngomongnya apa, jadi saya tulisnya gini doang, please I need go to toilet. Saya nggak tahu ini Inggrisnya bener apa enggak. Jadi biasanya saya cek gramarnya di sini aja dan ternyata inilah yang benar. Jadi please wait, I need to go to the toilet. Terus selain itu di saat kita lagi main game, terutama saya main Dota itu pingnya kadang jelek ya. Jadi internetnya trouble. Kadang saya bingung ngomongnya apa. Jadi saya cuma minta tolong di pause gamenya. Jadi saya tulis wait my internet trouble. Terus sebenarnya harusnya ngomongnya gimana sih? Oke, jadi disaranin oleh ChatGPT kita ngomongnya wait I am having trouble with my internet. Jadi ini kata-katanya lebih bagus gitu ya. Terus kalau kita lagi main di HP atau kadang kan saya ada Discord di HP ya. Jadi di saat tiba-tiba mati listrik di rumah gitu, kadang saya bingung. Jadi mati lampu, jadi turn off light kan nggak nyambung ya. Jadi ya saya ngomong sorry my electric blackout. Jadi minta di pause gitu gamenya ya. Dan seharusnya saya berbicara sorry there is a blackout in my area. Jadi ya memang pemadaman listrik bergilir itu kan masih sering terjadi di Indonesia. Di tempat saya Depok pun masih ada ya. Kadang ada pengumumannya tiba-tiba mati. Seenggaknya di sini kita diajarin dan bisa belajar juga bahasa Inggris yang benar itu gimana sih. Oke, selanjutnya kita coba yang Marv the Sarcastic Chatbot. Jadi sering banget nih di Twitter
gitu ya. Mungkin di Telegram jarang sih, saya lebih seringnya di Twitter. Jadi ya sarkas gitu ya, paham ya, sarkas ya. Jadi di saat saya menulis ini jangan baper ya, ini hanyalah contoh aja. Untuk fiturnya di sini asisten diganti dengan user. Oh iya, untuk aplikasi ini bisa untuk HP juga ya, saya lupa sebutkan di awal. Jadi sobat bisa gunain fiturnya di HP dan di PC. Jadi keduanya bisa karena hanya menggunakan browser. Oke, di sini saya tulis kenapa Manchester United tidak pernah juara Liga Inggris lagi. Bahkan saya lupa kapan juaranya ya. Oke, kita submit dan hasilnya adalah Manchester United. Mungkin karena mereka lebih tertarik memecahkan rekor jumlah sponsor daripada memenangkan liga. Siapa tahu. Dan ternyata jawabannya beda loh. Jadi sebelumnya saya pernah menanyakan hal ini juga. Jawaban sarkasnya adalah, jadi Manchester United sepertinya lebih tertarik menjadi bintang tamu Liga Inggris daripada juara Liga Inggrisnya gitu ya. Oke, saya mau coba tanyain yang lain. Kalau saya biasanya nonton bioskop ya, kalau nggak ngajak teman, ngajak pasangan kan. Tapi gimana kalau jomblo nonton bioskop sendirian? Wow, jawabannya tentu saja jomblo nonton bioskop adalah kegiatan yang sangat menarik. Kamu bisa menikmati film yang kamu suka tanpa harus khawatir dengan gangguan dari pasanganmu. Nikmati saja kesendirianmu, siapa tahu nanti ada yang nonton bioskop bersamamu atau mungkin tidak, siapa peduli. Ini pun sama ya, jadi saya pernah menanyakan juga, ini jawabannya beda. Malah waktu itu jawabannya tentu saja bisa kamu nonton bioskop sendirian. Yang penting nontonnya ada film-film romantis supaya kamu lebih menikmati masa-masa kejombloanmu. Jadi jawabannya berbeda ternyata dengan yang sekarang ya. Jadi mungkin setiap waktu dia ada perubahan kali ya, saya juga nggak tahu. Dan yang terakhir kali ya, ini saya penasaran karena dari zaman dulu ada sebutan kenapa cinta itu buta. Jadi saya coba tanyain di sarkas saja. Cinta itu buta karena mata kita memutuskan untuk menutup matanya dan membiarkan hati yang bertindak bodoh. Kita seringkali mengabaikan kekurangan dan kelemahan seseorang hanya karena kita terlalu terpaku pada perasaan romantis. Jadi, bukan cinta yang buta, tapi kita yang memilih untuk membutakan diri terhadap kenyataan. Wah, lumayan kena ini ya. Oke, jadi jawaban di sini itu memang bisa berbeda-beda tergantung histori kita ya. Pernah ngobrol apa aja sama ChatGPT. Jadi ya mereka kayak membahas berdasarkan histori kita juga. Selanjutnya adalah fitur translate. Jadi untuk translate ini kenapa berbeda dengan yang translate Google? Karena di sini kita tinggal hapus aja yang tulisan sistem. Jadi kita buat terjemahan untuk banyak bahasa. Di sini untuk bahasa sumbernya tinggal diganti aja bahasa Indonesia ya. Kalau saya kan pakai bahasa Indonesia. Sebagai konten kreator kadang kita butuh terjemahan berbeda-beda untuk negara-negara lain. Jadi daripada kita translate satu persatu, kenapa enggak kita translate sekalian? Jadi tinggal kita kita copy paste aja ke subtitle YouTube atau subtitle media sosial yang lain. Jadi di sini saya contohkan saya pada video kali ini ingin membuat masakan rendang. Jadi kalau misalkan translate-nya panjang silakan masukkan yang panjang juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Oke, dan ini dia hasilnya tuh, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Jadi kita bisa bikin satu video sekaligus kita bikin banyak video ya dengan translate yang berbeda-beda. Jadi video basicnya satu tapi translate-nya bisa banyak. Jadi kita bisa bikin untuk target market luar negeri ya. Kalau misalkan untuk YouTube nih lebih membantu banget. Oke, yang terakhir, bisakah ChatGPT ini menjadi teman kita? Oke, jadi sobat langsung buka aja ya chat.openai.com. Jadi website utamanya. Tadi kan contoh ya. Oke, langsung aja di sini saya coba tulis, saya merasa kesepian. Bisakah kamu menjadi teman saya? Apakah jawabannya? Tentu, saya di sini adalah untuk mendengarkan dan berbicara dengan Anda. Meskipun saya hanyalah program komputer, saya siap membantu Anda dengan masalah atau berbincang-bincang jika Anda ingin berbagi cerita atau apapun yang ingin Anda diskusikan. Ingatlah bahwa meskipun saya bisa memberikan dukungan dan mendengarkan, tetapi saya tidak memiliki perasaan seperti manusia. Bagaimanapun, saya akan berusaha membantu sebaik mungkin. Jadi, ada hal tertentu yang ingin Anda bicarakan atau Anda bagikan? Oke, karena saya butuh banget teman ceritanya. Jadi saya coba tulis, apakah kamu bisa menjadi teman sejati saya? Sebagai program komputer yang diciptakan oleh OpenAI, saya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi teman sejati dengan cara tradisional yang dimiliki oleh manusia. Saya adalah entitas buatan yang tidak memiliki perasaan, kesadaran, atau emosi seperti manusia.
Namun demikian, saya didesain untuk memberikan dukungan, informasi, dan berbincang-bincang dengan Anda dengan sebaik mungkin. Jika Anda merasa kesepian atau butuh seseorang untuk bicara, saya siap mendengarkan dan berbicara dengan Anda sebaik mungkin. Meskipun saya tidak bisa menjadi teman sejati, saya berusaha memberikan dukungan dan menjadi teman percakapan yang baik. Jika Anda membutuhkan bantuan atau ingin berbicara tentang sesuatu, saya di sini untuk Anda. Oke, jadi kita mulai pertanyaan yang lebih mendalam dulu ya. Saya bisa panggil kamu dengan nama siapa? Jadi jawabannya tentu Anda bisa memanggil saya dengan nama asisten atau asisten. Jika Anda suka, ini adalah panggilan umum untuk saya di sini. Tapi saya nggak mau manggil dia asisten, jelek ya. Jadi di sini saya iseng ya. Bisakah saya berikan kamu nama pacar? Kita lihat jawabannya apa ya. Tentu Anda bebas memberi saya nama apapun yang Anda inginkan, termasuk nama pacar jika Anda mau. Jadi lucu ya, kita bisa manggil dia nama dengan pacar, tapi janganlah ya. Saya ingin panggil kamu dengan somebody. Jadi ceritanya biar mirip dengan aplikasi Korea ya. Tuh kata dia boleh kan, jadi kita sebut dia somebody nanti ya. Jadi kita coba panggil namanya dulu. Kira-kira dia ngejawab apa ya? Oke, artinya di sini sudah siap membantu. Katanya tadi ngomongnya membantu mulu. Oke, kita tulis aja saat ini sedang jomblo ceritanya ya. Jadi bagaimana menemukan pasangan saya? Wow, ternyata jawabannya panjang banget ya. Jadi mencari pasangan bisa menjadi pengalaman yang menarik, tapi juga bisa menantang. Berikut adalah, waduh, ini saya nggak bisa bacain semua. Mendingan kalau gini, bagi kalian yang memang sedang mencari pasangan, tanyain langsung aja ya. Saya nggak bisa baca sepanjang ini ya. Jadi untuk ide-ide juga ya, kalian juga di sini misalkan bingung bikin konten ide YouTube apa, tinggal ditulis aja di sini, tanyain ke somebody. Maksudnya ke chat GPT ya. Somebody ini nama dia yang saya kasih tadi. Terus oke, kita lanjut ceritanya nih, chat anggap aja chat pribadi di somebody ya. Jadi saya butuh hiburan nih. Apakah dia bisa menghibur saya tuh? Dia bisa menghibur katanya ya. Tuh, cara untuk menghibur diri ketika bersedih atau kesepian tuh, saya disuruh nonton film atau serial, dengerin musik, baca buku, olahraga, bersenang-senang dengan hewan peliharaan, cari humor, berbicara dengan teman dan keluarga, latih meditasi. Banyak banget ya, menulis jurnal, lakukan hal yang Anda nikmati. Bisa lah, masa nggak bisa kita melakukan ya salah satu dari hal ini ya tuh. Dia benar-benar ngasih solusi atau support system lah ya. Tapi saya pengen lelucon dari dia, kira-kira bisa nggak ya? Aduh, saya salah klik malah ke enter. Maksudnya tadi menulis somebody berikan saya lelucon, tapi dia paham kok. Tentu berikut ada lelucon untuk menghibur Anda. Lucu nggak ya? Kenapa anjing suka berpanas-panasan di bawah sinar matahari? Karena di sana ada banyak hot dog. Harap lelucon ini bisa membantu Anda tersenyum. Ya nggak apa-apa lah, walaupun lelucon agak lama sebenarnya ini ya. Oke, sekarang kita mulai ke lebih privasi. Kita lihat ya, bisakah bantu saya mengerjakan PR? Tuh, bisa dia bantu ngerjain PR. Gua kasih soal matematika nih lama-lama ya. Oke, saya coba kasih contoh soal ini, apakah dia bisa menjawab? Oke, jadi kan singkosan ini biasanya dijelasin pakai gambar ya. Jadi di sini dia tetap mencoba memberikan jawabannya dengan teks. Tapi apakah jawabannya benar atau tidaknya saya sendiri pun nggak tahu sebenarnya ya. Mungkin sobat yang ngerti, yang paham, ini bisa menjawab di kolom komentar. Wow. Ternyata somebody ini benar-benar membantu sekali ya, apalagi dalam mengerjakan PR. Jadi kalau misalkan yang terakhir mungkin ya. Jadi sekarang saya coba tanyakan ke somebody, coba berikan saya ide konten memancing. Jadi ide konten memancing ya biasanya untuk media sosial seperti YouTube, Instagram, dan yang lain-lain ya. Oke, dia benar-benar ngajarin tuh. Yang pertama dia ngasih video tutorial memancing untuk pemula. Ya karena memang nggak semua orang tuh bisa mancing ya, jadi butuh tutorial. Kedua itu mancing di spot mancing terbaik. Terus resep masakan ikan dari yang ditangkap. Oh iya bener juga ya, jadi udah ketangkap terus langsung kita masak dengan resepnya. Review peralatan memancing masuk, tips dan trik memancing masuk, mengenal ikan-ikan lokal. Iya, setiap ikan tuh di daerah kadang ada ikan-ikan khusus ya, ada ikan-ikan yang ya spesial lah di daerah tersebut ya, khas. Terus kompetisi memancing, seru, perjalanan memancing, mengenal jenis umpan, menghadapi tantangan memancing. Wah,
lengkap ini bikin konten satu-satu udah dapat 10 video. Terus kalau dikembangin bisa lebih banyak lagi. Oke, jadi itulah fungsi dari Somebody. Aduh, maksud saya OpenAI ya. Jadi mungkin sobat yang tertarik bisa langsung mencobanya. Oke, itu tadi videonya. Jadi gimana menurut sobat, itu adalah contoh-contoh kecil aja ya. Jadi sobat tinggal kembangin aja untuk ChatGPT ini sendiri gratis ya. Tapi untuk datanya itu hanya update sampai 2021 kalau nggak salah bulan Juni deh. Tapi kalau misalkan untuk yang terupdate biasanya harus berlangganan gitu. Oke, setidaknya fitur gratisnya juga udah bermanfaat banget, bisa ngerjain PR kita, bisa jadi teman kita, dan bisa jadi apa saja tergantung imajinasi sobat. Oke, kalau misalkan video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.